Mengapa mengejar kekayaan bisa membuatmu kehilangan jati diri? Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti sebuah perlombaan tanpa akhir? Kita bangun setiap pagi, mengejar sesuatu, entah itu uang, kesuksesan, atau pengakuan. Dunia modern mengajarkan bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin tinggi posisi kita, maka semakin bahagia kita. Tapi, apakah benar seperti itu? Atau tanpa kita sadari, kita justru mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga, jati diri kita sendiri? Dalam video ini, kita akan membahas sesuatu yang sering terabaikan, namun sangat penting. Mengapa mengejar kekayaan bisa membuatmu kehilangan dirimu? Kita akan menelusuri ide-ide dari Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang penuh dengan kebijaksanaan untuk menghadapi realitas modern. Apa yang sebenarnya kita kejar? Dan jika akhirnya kita mencapainya, apakah itu benar-benar membawa kebahagiaan yang kita harapkan? Kekayaan mungkin terlihat seperti jalan pintas menuju kebahagiaan. Namun filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam angka di rekening bank atau barang-barang mewah yang kita kumpulkan. Kebahagiaan sejati adalah tentang hidup selaras dengan nilai-nilai kita, memahami siapa diri kita, dan menciptakan kehidupan yang bermakna. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam mengejar apa yang dunia katakan sebagai kesuksesan, mari kita berhenti sejenak. Mari kita renungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Karena mungkin saja dalam usaha kita untuk memiliki segalanya, kita justru kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Kita mulai perjalanan ini dengan satu pertanyaan penting. Apakah yang benar-benar membuat hidupmu kaya? Mari kita temukan jawabannya bersama. Bab pertama, apa yang tersembunyi di balik hasrat akan kekayaan? Coba tanyakan pada diri sendiri, apa arti kekayaan bagimu? Apakah itu tentang kebebasan, kekuasaan, atau sekadar memenuhi ambisi yang terus tumbuh dalam dirimu? Di era modern ini, kita kerap diajari bahwa uang adalah solusi dari semua masalah. Dengan uang, segalanya terasa mungkin. Namun benarkah jalan menuju kekayaan selalu seindah bayangan kita? Di balik kemilau harta yang memikat, ada sesuatu yang sering kita abaikan. Beban yang datang bersamanya. Dalam Stoikisme, seorang filsuf besar bernama Epictetus pernah berkata, kekayaan tidak pernah membuat siapapun menjadi orang yang lebih baik, hanya mengubah cara orang memandangnya. Ini adalah pesan yang mengingatkan bahwa seringkali kekayaan hanya memperbesar apa yang ada di dalam diri kita, baik atau buruk. Lalu, apakah yang salah dengan mengejar kekayaan? Bukankah kita semua ingin hidup nyaman? Pertanyaannya bukan tentang salah atau benar, tetapi tentang kemana fokus kita sebenarnya tertuju. Saat harta menjadi tujuan utama, perlahan tapi pasti, kita mulai lupa pada apa yang benar-benar penting. Hubungan, nilai, bahkan makna hidup kita bisa tersisih karena pikiran kita hanya terfokus pada akumulasi. Kisah-kisah orang yang mengejar kekayaan hingga kehilangan dirinya sendiri sebenarnya tidak sulit ditemukan. Orang-orang ini terperangkap dalam lingkaran setan, bekerja lebih keras, berharap lebih banyak, tetapi akhirnya merasa lebih kosong. Sebuah ironi yang mendalam. Apakah ini harga yang pantas dibayar demi sesuatu yang sifatnya sementara? Di titik ini, Stoikisme memberikan perspektif yang membebaskan. Filsuf seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa yang benar-benar kita miliki hanyalah diri kita sendiri, pikiran, emosi, dan bagaimana kita merespons dunia. Semua yang ada di luar diri kita hanyalah ilusi kepemilikan. Harta, status, bahkan pengakuan orang lain hanyalah bayangan yang bisa hilang kapan saja. Bab kedua, ilusi kebahagiaan yang datang dari kekayaan. Pernahkah kamu mendengar ungkapan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi bisa membeli kenyamanan? Pernyataan ini sering menjadi pembenaran atas upaya kita mengejar kekayaan tanpa henti. Namun, jika kita menggali lebih dalam, benarkah kenyamanan yang berasal dari uang itu mampu memberi kebahagiaan sejati? Dalam Stoikisme, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita beli atau kumpulkan. Kebahagiaan menurut mereka adalah tentang menemukan ketenangan batin, bukan memenuhi hasrat eksternal yang tak ada habisnya. Hal ini sejalan dengan konsep hedonic treadmill, sebuah istilah psikologi
yang menjelaskan bagaimana manusia cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan yang sama. Meskipun telah mendapatkan pencapaian besar atau barang-barang mewah, bayangkan seseorang yang bekerja siang dan malam untuk membeli rumah impian. Ketika akhirnya rumah itu menjadi miliknya, rasa bahagia memang muncul, tetapi hanya sesaat. Setelah itu, ia mulai menginginkan sesuatu yang lebih besar, lebih megah, atau lebih mewah. Siklus ini berulang tanpa akhir. Kekayaan menjadi semacam jebakan. Semakin banyak kita punya, semakin besar keinginan untuk memiliki lebih. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Berhentilah mengejar kebahagiaan di luar dirimu. Jika kamu tidak menemukan kebahagiaan di dalam dirimu, kamu tidak akan menemukannya di tempat lain." Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup, bukan dari memenuhi daftar panjang keinginan. Namun dunia modern justru mempromosikan kebalikannya. Media sosial, iklan, dan budaya konsumerisme menanamkan ide bahwa kebahagiaan bisa diraih dengan memiliki barang tertentu atau menjalani gaya hidup tertentu. Kita pun terjebak dalam membandingkan diri dengan orang lain, merasa kurang hanya karena orang lain terlihat memiliki lebih. Tapi apa yang terjadi saat kita menyadari bahwa semua ini hanyalah ilusi? Saat kita berhenti mencari kebahagiaan dari hal-hal eksternal, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan itu sederhana. Ia tidak memerlukan angka besar di rekening bank, melainkan kedamaian dengan diri sendiri. Lalu, bagaimana caranya melepaskan diri dari ilusi ini? Tapi ada jenis harga lain yang seringkali tak kita sadari. Harga yang tidak kasat mata, namun membebani jiwa dan relasi kita. Mengejar kekayaan mungkin terlihat seperti tujuan yang mulia, apalagi jika dikaitkan dengan kemajuan hidup. Namun apakah kamu pernah bertanya, apa yang sebenarnya kamu korbankan? Dalam banyak kasus, harga yang kita bayar jauh lebih besar daripada kekayaan itu sendiri. Waktu adalah salah satunya. Saat seseorang terlalu terfokus pada akumulasi kekayaan, waktu untuk hal-hal sederhana, bercengkrama dengan keluarga, membangun hubungan yang bermakna, atau bahkan sekadar menikmati momen sunyi, seringkali menjadi korban. Dalam stoikisme, waktu dianggap sebagai salah satu aset paling berharga, lebih berharga daripada emas sekalipun. Seneca, seorang filsuf stoik, menulis dalam On the Shortness of Life, "Hidup ini panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Namun, ironi kehidupan modern adalah kita sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang justru tidak memberikan kebahagiaan sejati. Kita bekerja lebih lama, menambah beban pekerjaan, dan mengorbankan kesehatan demi mendapatkan sesuatu yang, pada akhirnya, tidak memberikan makna lebih dalam." Tidak hanya waktu, hubungan kita dengan orang-orang terdekat juga sering menjadi taruhannya. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Saya melakukan ini semua untuk keluargaku," sambil menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari mereka? Ketika fokus utama adalah kekayaan, kualitas hubungan bisa memudar. Dan ketika hubungan ini rusak, tidak ada jumlah kekayaan yang cukup untuk memperbaikinya. Selain itu, mengejar kekayaan juga bisa merusak hubungan kita dengan diri sendiri. Saat hidup kita berpusat pada apa yang kita miliki, bukan siapa kita sebenarnya, identitas kita menjadi kabur. Kita mulai mengukur diri berdasarkan angka di rekening bank, mobil di garasi, atau rumah yang kita tinggali. Kita lupa bahwa nilai diri sejati tidak pernah ditentukan oleh materi. Disinilah stoikisme menjadi sebuah peta untuk kembali ke jalur yang benar. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan virtus, kebajikan, integritas, dan nilai-nilai yang mendefinisikan manusia yang sejati. Kekayaan bukanlah musuh, tetapi ia harus berada dalam kendali kita, bukan sebaliknya. Bab keempat, ketika kekayaan membungkam suara hati. Bayangkan sejenak suara kecil di dalam dirimu. Suara yang mengingatkan siapa dirimu, apa yang kamu yakini, dan apa yang kamu inginkan dari hidup ini. Dalam perjalanan mengejar kekayaan, suara ini seringkali menjadi semakin samar, tertutup oleh hiruk-pikuk dunia luar yang penuh dengan ambisi dan harapan kosong. Mungkin kamu pernah merasa ada momen dalam hidup ketika tujuan yang kamu kejar tidak lagi terasa seperti milikmu sendiri. Ia lebih mirip seperti bayangan yang dipaksakan oleh masyarakat, oleh ekspektasi orang lain,
atau bahkan oleh ilusi kesuksesan yang terus-menerus ditanamkan melalui media. Ini adalah awal dari krisis eksistensial, saat di mana kamu kehilangan hubungan dengan suara hatimu. Filosofi Stoik berbicara banyak tentang eudaimonia, sebuah keadaan di mana seseorang hidup selaras dengan nilai-nilainya, mencapai kebahagiaan sejati melalui kebajikan. Namun, ketika kekayaan menjadi pusat dari semua yang kita lakukan, kita sering kali mengorbankan kebajikan itu. Kejujuran, empati, atau bahkan rasa syukur bisa memudar di tengah perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan lebih banyak. Pikirkan tentang seseorang yang terus-menerus mengejar posisi lebih tinggi dalam pekerjaannya, rela melakukan apa saja demi promosi, termasuk mengabaikan etika atau prinsip hidup. Pada awalnya, mungkin semua tampak baik-baik saja. Pengakuan datang, gaji naik, dan status sosial meningkat. Namun di suatu titik, ia mulai merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah tanda bahwa ia telah kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Seneca pernah mengingatkan, tidak ada gunanya berlayar dengan kapal besar jika kamu tidak tahu kemana pelabuhan tujuanmu. Hidup yang terobsesi pada kekayaan seringkali seperti itu. Penuh pergerakan, penuh energi, tetapi tanpa arah yang jelas. Kita terjebak dalam pemikiran bahwa lebih banyak berarti lebih baik, padahal lebih banyak seringkali hanya membawa lebih banyak kebingungan dan ketidakpuasan. Krisis eksistensial ini tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga bisa meluas ke masyarakat. Budaya yang mengidolakan kekayaan di atas segalanya menciptakan dunia di mana nilai-nilai manusia terpinggirkan. Orang dinilai bukan berdasarkan karakter atau kontribusinya, tetapi pada seberapa besar kekayaannya. Kita mulai melupakan apa artinya menjadi manusia yang utuh. Namun, kabar baiknya adalah, kehilangan jati diri bukanlah akhir dari segalanya. Dalam Stoikisme, setiap hari adalah kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Marcus Aurelius dalam Meditations berpesan, mulailah dari diri sendiri. Perbaiki pikiranmu dan semua yang lain akan mengikuti. Dengan kata lain, krisis ini bisa menjadi awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan kembali siapa kita sebenarnya di balik semua ambisi yang memudar. Di bab kelima, kekayaan sejati ada di dalam dirimu. Jika kekayaan duniawi bisa membuat seseorang kehilangan jati dirinya, lalu apa yang sebenarnya membuat hidup kita bernilai? Pertanyaan ini adalah inti dari filosofi Stoikisme, yang percaya bahwa kekayaan sejati tidak ditemukan di luar diri, tetapi di dalam pikiran yang damai, hati yang teguh, dan nilai-nilai yang kita jalani setiap hari. Coba renungkan ini, ketika semua yang kamu miliki hilang, harta, pekerjaan, bahkan pengakuan sosial, apa yang tersisa dari dirimu? Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang sejati dan abadi adalah kebajikan, keberanian untuk menghadapi tantangan, keadilan untuk berlaku adil pada orang lain, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang benar, dan pengendalian diri untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang merusak. Namun, dalam dunia yang terus-menerus memuja materi, gagasan ini bisa terasa asing. Kita diajarkan untuk mengukur keberhasilan dengan hal-hal yang terlihat. Mobil mewah, rumah megah, atau angka fantastis di rekening bank. Padahal semua itu hanyalah ilusi. Seperti pasir di pantai, ia mudah terbawa ombak kehidupan. Marcus Aurelius pernah berkata, lihatlah apa yang kau miliki, bukan apa yang kau inginkan. Hal-hal yang kau miliki sekarang pernah menjadi sesuatu yang kau impikan. Ini adalah pengingat untuk menghargai apa yang ada dalam hidup kita saat ini. Bukan terjebak dalam keinginan akan apa yang belum kita miliki. Rasa cukup adalah salah satu kekayaan terbesar yang bisa dimiliki manusia, tetapi seringkali diabaikan dalam perjalanan mengejar lebih. Ketika kita menyadari bahwa kekayaan sejati adalah tentang menjadi, bukan memiliki, pandangan kita terhadap dunia berubah. Kita mulai melihat bahwa relasi yang tulus, momen-momen sederhana, dan rasa damai dalam menjalani hidup adalah aset yang tak ternilai. Mereka tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi justru adalah hal-hal yang membuat hidup benar-benar bermakna. Bab ke-6, bagaimana mengembalikan fokus pada jati diri?
Lalu bagaimana kita bisa keluar dari jebakan mengejar kekayaan yang salah? Jawabannya terletak pada keberanian untuk berhenti, merefleksikan hidup kita, dan memutuskan apa yang benar-benar penting. Proses ini tidak mudah, tetapi stoikisme menawarkan panduan yang sederhana, namun kuat untuk melakukannya. Langkah pertama adalah mengenali apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Epictetus mengingatkan, kebahagiaan kita bergantung pada kemampuan untuk memisahkan apa yang ada dalam kuasa kita dan apa yang tidak. Kekayaan, status sosial, atau pandangan orang lain tentang diri kita adalah hal-hal yang berada di luar kendali. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol, tindakan, sikap, dan pilihanmu setiap hari. Alangkah luas adalah hidup sesuai dengan nilai-nilai inti. Ini adalah latihan untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar penting bagiku? Apakah itu integritas, kasih sayang, atau kontribusi bagi orang lain? Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut, kita tidak lagi menjadi budak ambisi yang dangkal. Sebaliknya, kita menjadi pribadi yang otentik dan bermakna. Yang terakhir adalah mempraktikkan rasa syukur. Stoikisme sangat menekankan pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Ketika kita melihat hidup melalui lensa rasa syukur, kita menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu menghargai apa yang sudah ada di tangan kita. Dalam perjalanan ini, mungkin kita akan dihadapkan pada godaan untuk kembali ke pola pikir lama, mengejar lebih banyak demi pengakuan atau rasa aman. Namun dengan latihan yang konsisten, kita bisa belajar untuk tetap teguh. Kita tidak hanya akan menemukan kembali jati diri kita, tetapi juga membangun hidup yang lebih bermakna, selaras dengan nilai-nilai yang sejati. Bab ke-7, hidup yang selaras dengan kebijaksanaan. Saat kita sampai pada akhir perjalanan ini, pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Jika mengejar kekayaan bisa membuat kita kehilangan jati diri, lalu bagaimana seharusnya kita hidup? Jawabannya, seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, terletak pada kebijaksanaan, hidup selaras dengan nilai-nilai yang membawa kita pada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kebijaksanaan dalam stoikisme bukanlah tentang mengetahui segala hal, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar penting. Hidup yang bijak adalah hidup yang tahu kapan harus berkata cukup, kapan harus berjalan maju, dan kapan harus berhenti untuk merenung. Kekayaan, jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi alat untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih baik, bukan tujuan akhir yang mengaburkan pandangan kita terhadap apa yang bermakna. Bayangkan seorang pelukis, ia tidak menambahkan warna terus-menerus pada kanvasnya hanya untuk membuat lukisannya lebih menarik. Sebaliknya, ia berpikir dengan hati-hati tentang setiap goresan, memastikan bahwa semuanya memiliki tujuan dan arti. Begitu pula dengan hidup kita. Mengejar kekayaan yang tidak bermakna sama seperti mencoret-coret kanvas tanpa arah. Pada akhirnya, kita tidak menciptakan sesuatu yang indah, tetapi hanya kekacauan. Dalam hidup, kita tidak bisa sepenuhnya menghindari godaan untuk mengejar materi. Dunia modern telah menjadikan hal itu sebagai norma, bahkan sebagai ukuran keberhasilan. Namun kita bisa memilih untuk hidup dengan sadar, melihat kekayaan sebagai alat, bukan identitas. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar membuat hidupku lebih baik, atau aku hanya memenuhi harapan orang lain? Sebagai penutup, mari kita kembali pada inti stoikisme. Kontrol atas pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan manusia singkat. Pastikan bahwa kau menjalani hidup yang menjadi milikmu, bukan hidup yang ditentukan oleh pikiran orang lain. Pesan ini adalah pengingat bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, dan setiap detik adalah kesempatan untuk hidup dengan makna. Kekayaan sejati adalah menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai kita, dan menciptakan dampak yang baik pada dunia di sekitar kita. Ketika kita bisa melepaskan diri dari jebakan kekayaan duniawi dan mendengarkan suara hati kita lagi, kita tidak hanya menemukan kembali jati diri, tetapi juga menemukan kehidupan yang lebih kaya dari apapun yang bisa diberikan oleh materi. Hidup adalah perjalanan, dan stoikisme adalah peta yang membantu kita berjalan dengan lebih bijaksana. Jadi kemanapun arahmu, ingatlah, kekayaan sejati tidak pernah terletak pada apa yang kau miliki, tetapi pada siapa dirimu sebenarnya.
Dan dalam kesadaran itu kamu akan menemukan kebebasan sejati.